Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Gimana kabarnya teman-teman semua? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah, senang sekali saya di sini bisa bertatap muka kembali dengan teman-teman meskipun di ruang virtual. Di mata kuliah pengantar ilmu komunikasi yang hari ini kita akan membahas salah satu materi kajian kita di mata kuliah ini yaitu tentang komunikasi interpersonal. Setelah mungkin sebelumnya kita sudah membahas beberapa materi pengantar dari komunikasi itu sendiri, termasuk sebelumnya kita membahas tentang komunikasi intrapersonal. Saat ini kita eh, lanjut ke pembahasan berikutnya atau ke jenis komunikasi berikutnya yaitu komunikasi interpersonal. Oke, sebelum kita masuk ke materi inti, ada salah satu video cuplikan yang mungkin bisa jadi pengantar teman-teman untuk memahami materi ini. Kita coba buka ya. Apakah sudah terlihat, teman-teman? Terlihat Ibu. Sudah, Oke. Bu. Sebelum kita masuk ke materi inti dari komunikasi interpersonal, saya akan menayangkan salah satu video pengantar. Silahkan bisa teman-teman simak videonya. Bisa tersimak, teman-teman? Sudah Ibu. Suaranya dengar ya? Ya, terdengar. Sekarang kita akan bahas mengenai materi mendengarkan di dalam komunikasi interpersonal. Video ini bisa teman-teman klik di Yang perlu kita ketahui bahwa mendengarkan adalah proses aktif dalam menerima rangsangan pada panca indera telinga. Dan mendengarkan juga merupakan salah satu cara manusia. Itulah sedikit penjelasan terkait dengan mendengarkan di dalam komunikasi interpersonal. Oke, teman-teman. Video tadi menjelaskan tentang mendengarkan atau tema atau judulnya itu adalah mendengarkan dalam komunikasi interpersonal. Nah, video tadi sebenarnya saya kutip dalam salah satu salah satu akun di channel YouTube. Di situ ada IC Class di situ yang bisa kita ambil pembelajarannya di situ tentang komunikasi interpersonal. Oke, setelah mendengarkan atau menyimak tadi video tentang mendengarkan dalam komunikasi interpersonal, saya ingin tahu apa pendapat teman-teman setelah menyimak video tersebut. Kita akan coba memaksa teman-teman untuk merespon dengan game berikut ini. Nah, di sini saya simpan nama-nama teman-teman di sini. Jadi eh, mau tidak mau, suka tidak suka, siap tidak siap, saya harapkan teman-teman yang namanya tertunjuk silakan memberikan statementnya atas video yang sudah kita saksikan bersama tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Hanifah Maulani, silakan Baik, disampaikan Ibu. statementnya. Jadi tanggapan saya setelah melihat video tadi bahwa ternyata mendengarkan itu adalah eh, salah satu hal yang paling krusial gitu ya, yang penting dalam hubungan komunikasi interpersonal. Karena
dengan mendengarkan, kita itu bisa memahami informasi rekan kita yang sedang berbicara Ya, dan kita memberikan ruang terhadap mereka, memberikan rasa hormat dan kepercayaan sehingga mereka bisa merasa dipahami atau didengarkan gitu. Dan oke. bisa jadi karena ketika kita tidak mendengarkan dengan baik, ada kesalahpahaman atau konflik yang bisa terjadi gitu. Oke. Orang berikutnya kita pilih. Lanjut. Ya, Siti Risa, silakan. Baik, dari mendengarkan, betul ya tadi seperti yang Teh Hanifa bilang bahwa mendengarkan itu menjadi unsur penting dalam kegiatan komunikasi interpersonal karena dari mendengarkan kita bisa memahami apa yang sebenarnya orang lain ingin sampaikan kepada kita. Kita juga bisa eh, memberikan rasa empati kepada mereka dari mendengarkan apa yang mereka sampaikan gitu. Jadi sangat penting sekali proses mendengarkan ini. Oke, Seperti terima itu, Bu. kasih Siti Risa. Jadi betul Hmm. ya, kenapa di sini kita harus memahami dulu sebelum kita mempelajari komunikasi interpersonal itu seperti apa? Aspek mendengarkan ini menjadi hal yang penting untuk kita pahami terlebih dahulu, karena seperti yang tadi disampaikan bahwa seorang komunikator yang baik itu sejatinya adalah seorang pendengar yang baik. Makanya aspek mendengarkan itu dalam komunikasi interpersonal menjadi satu hal yang penting, begitu. Ya, terima kasih teman-teman yang sudah memberikan statementnya. Kita lanjut ke pembahasan inti dari materi kita di kesempatan hari ini, yaitu tentang komunikasi interpersonal. Secara definisi, komunikasi interpersonal itu merupakan komunikasi yang terjadi pada dua orang, dan definisi yang ini adalah definisi menurut FND yang saya ambil dalam buku komunikasi atau buku ilmu komunikasi, teori dan prakteknya FND, begitu. Ini bisa teman-teman cek sendiri. Kemudian selain definisi dalam komunikasi interpersonal ini, kita juga bisa melihat tujuan dari komunikasi itu sendiri. Adapun tujuan dari komunikasi interpersonal di sini, yang pertama itu adalah to learn. To learn itu apa? To learn itu adalah untuk belajar, begitu ya, untuk mempelajari sesuatu. Tujuan komunikasi interpersonal ini saya ambil dalam referensi buku komunikasi antar manusia yang ditulis oleh De Vito. De Vito banyak menulis buku-buku atau referensi-referensi tentang komunikasi ya. Nah, yang berikutnya ada tahapan hubungan interpersonal. Nah, setelah tadi kita memahami bahwa ternyata dalam komunikasi interpersonal itu tidak hanya sekedar berbicara bagaimana caranya kita melakukan komunikasi antar dua orang begitu. Tapi kita juga perlu tahu apa nih yang harus kita persiapkan. Nah, yang pertama itu tadi adalah kita membahas tentang pentingnya mendengarkan. Nah, kalau sekarang kenapa di sini saya membahas tentang tahapan hubungan interpersonal? Karena pada dasarnya ketika kita paham tahapan hubungan interpersonal, kita bisa menjalin komunikasi interpersonal. Begitu. Nah, kemudian kita coba pahami dari sisi konfliknya. Konflik dalam hubungan interpersonal itu ada apa saja sih, Bu? Konflik dalam hubungan interpersonal itu yang pertama ada pseudo konflik. Pseudo konflik ini apa? Konflik interpersonal yang terjadi karena kesalahpahaman. Itu biasa terjadi di relationship kita ya, baik itu pertemanan, hubungan interpersonal itu kan macam-macam, ada pertemanan, ada apa namanya, hubungan keluarga misalnya itu, dan lain sebagainya. Dalam buku Wiryanto Pengantar Ilmu Komunikasi ada 5 di sini yang saya angkat. Efektivitasnya itu untuk apa saja sih? Nah, yang pertama di sini ada keterbukaan ya, keterbukaan atau openness. Openness itu apa?
sikap terbuka sangat mempengaruhi dalam menumbuhkan komunikasi interpersonal yang efektif. Yang berikutnya ada empati. Empati ini juga tadi sempat disinggung ya dalam video tentang mendengarkan dalam komunikasi interpersonal. Ini jadi aspek yang penting juga. Kemudian berikutnya, nah ini mungkin sebagai gambaran saja buat teman-teman bahwa dalam komunikasi interpersonal ini ada beberapa teori-teori yang bisa kita kaji ya. Ini hanya sebagai gambaran saja, nanti ke depannya teman-teman bisa kaji lebih dalam, khususnya dalam mata kuliah teori komunikasi ya, atau teori KPI ya. Nanti kita akan membahas beberapa teori-teori ini. Baik, terima kasih teman-teman. Begitu tadi adalah materi yang berkaitan dengan komunikasi interpersonal. Nah, saat ini sebelum saya masuk ke sesi berikutnya, mungkin ada dari teman-teman yang mau bertanya atau ada yang mau didiskusikan terkait komunikasi interpersonal itu sendiri. Saya beri kesempatan satu orang di antara teman-teman yang mau bertanya, silakan. Kan dari dua orang itu tuh berbeda gitu ya cara komunikasinya. Bagaimana biar tetap seimbang dalam komunikasi interpersonal itu sendiri. Oke, Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Hasna pertanyaannya. Pertanyaan yang bagus. Kembali lagi kepada tadi yang saya jelaskan tentang efektivitas dari komunikasi interpersonal. Salah satunya adalah empati. Empati itu apa? Ketika kita memposisikan diri sebagai komunikator ataupun komunikan, seyogianya kita itu memahami karakteristik dari lawan bicara kita. Nah, tahapan tadi sebenarnya ketika kita sudah bisa mendeteksi, oh lawan bicara saya ini orangnya detail nih, gitu. Nah, itu adalah tahapan yang bagus sebenarnya. Itu tahapan empati yang baik karena kita sudah paham kita berbicara dengan siapa. Tinggal langkah berikutnya atau step berikutnya kita menyesuaikan. Sesi berikutnya dari pembahasan kita hari ini yaitu sesi assessment atau evaluasi dari pembelajaran kita pada hari ini. Silakan teman-teman akses alamat berikut joinmyquiz.com. Setelah masuk, silakan masukkan kode berikut. Ini ada kaitannya dengan pembelajaran kita pada hari ini atau materi kita hari ini. Dari awal tadi, kemudian ke materi inti yang tadi saya jelaskan. Sistemnya atau teknisnya dalam pelaksanaan assessment kali ini itu dilakukan secara bersama-sama ya. Oke, di sini sudah masuk. Ada 4 peserta. Aisyah, Hanifah, Hasna, Nabila, Siti Risa. Oke, kalau sudah masuk semua, kita mulai. Pertanyaan berikutnya, sikap apa yang harus dimiliki dalam komunikasi interpersonal? Benar, tadi yang saya ambil dalam salah satu referensi. Ada keterbukaan, empati, dukungan, rasa positif, kesetaraan, kemudian kepemimpinan, pengendalian, pengabaian, ketidakpastian, keadilan. Oke, jawabannya sudah masuk. Di sini ada yang menjawab keterbukaan, empati, dukungan, rasa positif, kesetaraan, ada kepemimpinan, pengendalian. Nah, yang benar apa? Keterbukaan, empati, tadi yang salah satu efektivitas ya. Tadi yang pembahasan tentang efektivitas dalam komunikasi interpersonal tadi yang saya bahas. Nah, di sini ada keterbukaan, empati, openness tadi ya. Kalau saya bahasakan itu ada openness, ada empati, ada supportiveness, ada positivity, ada equality, ya, kesetaraan. Begitu. Assessment kita tentang materi hari ini. Nah, ini apa namanya? Perolehan skor dari 7 soal tadi. Oke. Selamat kepada tadi teman-teman yang sudah menjawab dengan benar. Semoga
jadi motivasi juga untuk teman-teman yang lain. Terima kasih sudah ikut serta dalam eh, mengisi kuis atau mengisi asesmen pada materi kita pada hari ini. Oke, terima kasih teman-teman atas partisipasinya. Semoga apa yang kita diskusikan, apa yang kita kaji, materi yang kita kaji pada hari ini, khususnya berkaitan dengan komunikasi, khususnya yang berkaitan dengan komunikasi interpersonal, bisa menjadi bekal dan manfaat untuk kita semua, khususnya dalam pembelajaran ilmu komunikasi, umumnya dalam tatanan kehidupan kita di luar kelas ini, begitu ya. Karena pada dasarnya komunikasi itu adalah salah satu skill yang perlu kita kuasai ketika kita berinteraksi dengan siapapun, begitu ya, teman-teman. Baik, kita tutup pertemuan hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas waktunya. Semoga teman-teman sehat selalu. Sampai bertemu di pertemuan pembelajaran kita di waktu yang akan datang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Jazakallah, Ibu. Sama-sama.